Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon bimbingan yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar orang-orang Farisi? Mendengar kata orang-orang Farisi atau kehidupan keagamaan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kebanyakan dari kita akan berpikir bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tidak baik karena mereka melakukan kehidupan keagamaan hanya sebatas di permukaannya saja. Nah, benar Bapak Ibu, sekarang kita mau melihat firman, apa yang dikatakan firman Tuhan terhadap kehidupan keagamaan yang benar. Nah, mari kita membuka Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Jadi di sini dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak lebih benar. Nah, bagaimana kehidupan keagamaan yang benar? Itu adalah karena kita sudah ditebus oleh Allah, karena kita memiliki iman terhadap Yesus Kristus. Nah, itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Jadi jiwa atau roh kita dan kehidupan kita itu benar-benar berorientasi hanya kepada Yesus. Nah, oleh karena itu kita bisa rajin beribadah, kita boleh bersaat teduh, kita boleh rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, melakukan kehendaknya, itu semata-mata karena kita benar-benar hidup berorientasi kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan orang-orang Farisi ini, tapi kita harus lebih. Bukan menyalahkan orang-orang Farisi, kita harus lebih. Mungkin banyak juga di antara kita mengatakan, ya sudah, yang penting Tuhan tahu hati. Jadi tidak ke gereja, tidak melakukan puasa, atau tidak menaati hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan, itu boleh. Oh tidak, dikatakan jelas di sini bahwa kita harus lebih daripada mereka, karena kita menyadari anugerah kita sudah dapat, lalu kita juga harus merespon anugerah keselamatan itu dengan benar, sehingga menghasilkan kehidupan rohani yang benar. Muncul buah-buah iman, terlihat buah-buah iman. Kita boleh taat pada tugas yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Apa tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Adalah untuk memperlihatkan keselamatan kepada semua orang, dan akhirnya semua orang percaya, semua orang yakin kepada Yesus Sang Juru Selamat. Kita menghadirkan damai sejahtera. Nah, itu yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan. Kita punya jiwa yang berorientasi hanya kepada Tuhan. Kita boleh memperlihatkan itu semua di dalam kehidupan keagamaan kita. Jadi kita harus lebih dari sekedar orang-orang Farisi. Nah, tapi kalau kita belum lebih dari orang-orang Farisi, berarti masih dipertanyakan, apakah kita semakin hari sudah semakin serupa dengan Kristus? Apakah benar
kita sudah percaya sepenuhnya kepada Yesus? Apakah benar kita sudah berorientasi kepada Yesus? Nah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kehidupan keimanan kita sudah lebih benar daripada orang-orang Farisi? Tidak hanya lahiriah, tapi dari dalam hati kita, karena kita adalah orang yang diselamatkan, orang yang menerima anugerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami hari ini, sehingga hari ini Engkau boleh menegur kami bagaimana kehidupan keagamaan kami, apakah sudah lebih benar daripada orang Farisi atau masih hanya sekedar rutinitas semata sama seperti mereka. Ya Bapa, kami mohon ampun apabila kami selama ini hanya melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki itu hanya sebagai rutinitas semata. Kami belum mencari kehendak-Mu dan kami belum meminta bimbingan-Mu. Kami mohon ya Bapa agar Engkau senantiasa membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Biarlah kehidupan rohani kami hanya berorientasi kepadamu dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu terjadilah dan bukan kehendak kami yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.